Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Kebetulan kita lagi menghadapi musim yang sedang berganti-ganti ya. Jadi tolong dijaga kesehatannya supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran dan bisa maksimal seperti itu ya. Jadi yang hobi main dikurangi dulu, asupan gizinya diperbanyak supaya kita tidak ketinggalan pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, Hari Tofani, silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hari untuk memimpin doanya. Sebelumnya saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Hari Tofani tadi hadir, kemudian Kusuma Detia hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Dinada Aris Wahyu? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Handi Mantriana? Maksud tadi izin belakang ya? Oke. Dan Heru Trisugiarto hadir. Kemudian Rido Hadir, Pak. Saya, Pak. siap hadir. Kemudian Doni Setiabudi Hadir, Pak. hadir. Selanjutnya Indra. Ada, Pak. Siap. Oke, sudah hadir semua ya? Oke. Sebelumnya seperti yang terlihat ya, Bapak menampilkan di sini bisa terbaca ya, di sini ada materi tentang anti-lock braking system. Sebelumnya ada yang pernah mendengar tidak materi ini atau istilah kata ini atau bahkan simbol yang Bapak tampilkan seperti di depan? Ada yang pernah melihatnya? Simbolnya ada di dashboard, Pak. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah lihat, Pak, simbolnya, Pak. Ya, betul. Jadi simbol ini adalah tempatnya di dashboard ya. Kalau di motor berarti di panel speedometer biasanya menyatu seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ABS atau anti-lock braking system ini. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sistem rem sepeda motor. Bisa dilihat di depan bahwa sistem rem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem rem mekanik dan yang kedua sistem rem hidrolik. Nah, untuk lokasi ABS sendiri itu termasuk kepada sistem rem hidrolik. Jadi pengembangan dari sistem rem hidrolik. Sebelumnya Bapak akan mengecek terlebih dahulu sejauh mana ingatan kalian mengenai materi yang sudah Bapak berikan. Coba di sini Indra. Nah, masih ingatkah komponen atau cara kerja sistem rem hidrolik, Indra? Pakai minyak rem, Pak. Pakai minyak rem, oke. Kemudian ada lagi? Minyak remnya ditekan, Pak. Diubah menjadi bertekanan. Kemudian mendorong piston yang ada di itu, Pak. Yang di bawah itu, Pak. Apa namanya, Pak? Yang bulat ya? Iya, Pak. Kaliper. Nah, kaliper, Pak. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Indra dulu terlebih dahulu, teman anak-anak. Nah, jadi untuk sistem rem ABS ini adalah pengembangan dari sistem rem hidrolik. Sebelumnya Doni Setiawan, coba Bapak tanya sebelumnya, apakah di sistem rem hidrolik ini menggunakan komponen kelistrikan, Pak?
atau membutuhkan sumber listrik untuk pengoperasiannya? Tahu saya tidak, Bapak. Tidak ya, jadi terlepas dari Tidak. sistem kontrol elektronik seperti itu. Nah, sebelum kita masuk di sini Bapak akan tampilkan terlebih dahulu. Sebelum setelah tadi mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, untuk yang akan kita pelajari ke depan mengenai kompetensi dasarnya adalah memahami prinsip kerja sistem rem ABS, di mana kegiatan yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi komponen, memahami prinsip kerja, kemudian cara kerja, jenis-jenis rem ABS, dan gangguan pada sistem rem ABS. Dengan nanti evaluasinya atau penilaian yang akan Bapak berikan adalah bentuknya tes tertulis dalam LKPD yang nanti Bapak akan berikan. Kemudian nanti akan dinilai keterampilan dalam berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk sikapnya nanti Bapak akan melihat sejauh mana atau seperti apa sikap kalian dalam pembelajaran Bapak kali ini. Nah, untuk videonya di sini Bapak akan tayangkan dulu bagaimana sih cara kerja atau perbedaan antara sistem rem ABS dan non ABS. Mohon untuk anak-anak disimak dengan jelas karena banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Sebentar, Bapak tampilkan videonya terlebih dahulu. Bisa terlihat anak-anak untuk videonya? Oke, gimana anak-anak yang lain dari videonya apakah ada yang bisa menjelaskan apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang tadi Bapak sharingkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau dilihat dari video tadi, Pak, bedanya itu dari rem yang non ABS dan ABS itu ketika yang non ABS itu berjalan itu kemudian direm dia langsung mengunci, Pak.
sehingga menyebabkan slip seperti itu. Kemudian kalau ABS dia sistemnya karena ada sensor ya, kalau tidak salah ya Pak ya, ada sensor sehingga dia langsung sistem kerjanya adalah remnya itu apa ya, bertahap gitu Pak, seperti itu. Ya, jadi terlihat seperti dia direm, dilepas, dan seperti itu seterusnya ya? Ya, betul Bapak. Iya, betul. Doni Setiawan. Berarti kamu dapat nilai tambah dari Bapak. Yang lain mungkin? Saya Pak, Ya, yang silakan AB Rido. ABS aman Pak kalau ngerem mendadak. Kalau yang nggak pakai ABS bisa celaka Pak. Iya, tepat sekali. Mungkin bisa lebih dijelaskan amannya seperti apa dari video tersebut, Rido? Sama Pak seperti Doni Pak, nggak slip kalau pakai ABS Pak. Jadi ketika direm itu tidak malah terjatuh ya, tapi memang benar-benar bersih kendaraannya ya. Iya Pak. Oke, jadi itu sebagai video pembuka. Nah, kemudian, nah ini sedikit, seperti kita tahu bahwa sebenarnya rem ABS ini tidak semua kendaraan atau tidak semua sepeda motor memiliki ya, belum semua seperti itu. Masih motor-motor dengan kelas premium. Dan ini termasuk teknologi yang baru. Jadi mungkin di benak kalian yang namanya teknologi baru itu, apalagi menyangkut dengan kelistrikan, itu selalu merepotkan gitu. Wah, ribet banget sih gitu. Ya, setelah dengar kata listrik aja kadang anak-anak tuh komplain, Pak, kelistrikan lagi gitu. Nah, tapi kalian harus tahu bahwa sepeda motor itu ke depan tidak menutup kemungkinan bahwa akan semua menggunakan ABS ya. Jangan sampai kalian lihat di sini tertulis, mungkin kalian tidak mengalami ya zaman Nokia itu selama 14 tahun dia menjadi provider perusahaan besar di bidang telekomunikasi. Namun sekarang Bapak rasa kalian ada yang tidak tahu bahwa Nokia itu pernah ada. Dan CEO-nya bilang, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi entah bagaimana kami kalah. Nah, ini bisa terjadi pada kalian, seorang mekanik, kalau misalkan kalian tidak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, ke depan kalau kalian tidak ikut berkembang sesuai kemajuan zaman, kalau kalian nanti kerja di bengkel atau punya bengkel, lama-kelamaan akan tutup seperti itu ya. Jadi, Bapak harapkan kepada kalian itu ketika ada teknologi baru atau ada update teknologi, kalian mengikutinya seperti itu. Hanya seperti materi ABS ini. Seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Jangan sampai kalian tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kalian kalah seperti Nokia. Seperti itu ya. Lanjutkan. Nah, untuk ke materi ABS, kita nanti akan menggunakan sistemnya diskusi ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Sebelumnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu untuk materinya sekilas. Nah, untuk sistem rem ABS ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, nanti kita akan bahas terlebih dahulu secara umumnya itu ABS itu apa sih gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ABS itu seperti tadi dikatakan oleh Doni ya. ABS dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman. Jadi ketika direm itu roda tidak mengunci, tapi dia berhenti tanpa selip seperti itu dengan kondisi jalan di video tadi. Kondisi jalan yang ditunjukkannya apa saja tadi? Indra, coba sebutkan. Tadi ada beberapa kondisi jalan yang dicek dari pengetesan ABS ini. Ya Pak, Ya, satu kondisinya seperti apa? kering Pak, Kondisi kering, kemudian basah, kemudian berpasir Pak. berpasir ya. Karena kenapa kondisi ini digunakan untuk pengujian? Karena hal-hal tersebut yang biasanya menjadi penyebab dari kecelakaan sebuah sepeda motor seperti itu ya. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami jatuh gara-gara jalannya licin atau berpasir. Tanah liat Pak, pernah juga Pak. Pernah, Pak. Pernah ngalamin, Pak. Kenapa saya jatuh, Pak? Heru pernah ngalamin, Heru? Pernah, Pak. Dulu boncengan sama Iwan itu, Pak. Terus jatuh, Pak.
Tapi aman ya sekarang. Iya, Pak. Heru Heru sama pacarnya, Pak. Heru nggak bawa helm juga, Pak. Terus ketangkep polisi, Pak. Jangan ditiru ya. Bapak juga sebenarnya pernah jatuh gara-gara pasir, tapi pakai helm. Oke. Kalau ABS di tanah liat bisa berfungsi nggak Pak? Dan berlumpur seperti itu Pak? Bisa berfungsi karena pada dasarnya itu mencegah selip, ya, mencegah putaran. Jadi ketika si roda itu tidak akan mendeteksi akan terjadi selip, maka dia tidak akan mengerem atau melepaskan remannya seperti itu. Kan kalau di saya kan di gunung Pak, suka itu jalannya jalan terjal, kadang lumpur sama tanah liat, batu-batu gitu Pak. Oh siap. Aman Indra, nanti Bapak jelaskan di slide selanjutnya seperti itu. Bapak lanjutkan ya. Nah ini ilustrasi dari penggunaan ABS. Untuk yang kiri ini dia ilustrasi mobil, kemudian yang kanan ini sepeda motor. Jadi ketika dia tanpa ABS, ketika mengunci motor tidak bisa dikendalikan. Seperti halnya tadi ketika di video, yang non ABS ketika direm itu langsung mengunci dan jatuh. Tapi untuk yang ABS itu dia tidak mengunci dan bisa berhenti dengan selamat. Seperti itu. Nah, kemudian ini secara umum prinsip kerjanya. Jadi tadi di video terlihat seperti yang dikatakan Doni maaf. Tadi ABS itu akan mengurangi tekanan fluida rem pada periode tertentu. Jadi ketika kita hanya menarik satu tuas, maka akan terasa seperti ada pompaan di tuas tersebut. Jadi on off-nya sangat cepat seperti itu. Kemudian selanjutnya peran ABS, ini lokasi komponennya ada di kaliper belakang, kemudian ada kaliper depan, ada ECU, kemudian ada speed sensor, PCP, dan rear wheel speed sensor seperti itu. Kemudian ada pengaturan tekanan fluida juga. Nah, ini kalau dibentuk 3 dimensinya ya. Jadi di sini dicontohkan pada sepeda motor Honda CBR seperti itu yang menggunakan fitur ABS. Jadi ketika kalian mau mengidentifikasi komponen, tidak meraba-raba lagi lokasinya di mana seperti itu. Nah, ini untuk fungsi komponennya. Nah, kalau kalian pernah melihat di parkiran contohnya, ada beberapa siswa yang menggunakan motor ABS, ada di piringan cakramnya itu sebuah wheel speed sensor dan closure plate-nya. Gambarnya bisa dilihat. Nanti lebih jelasnya kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Ini komponen yang pertama. Kemudian ada ABS modulator. Nah, ini yang mengatur dari pompaan fluida, aliran fluida atau minyak rem yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada motor dan pompa. Nah, ini di dalam ABS modulator tadi. Kemudian ada solenoid valve. Nah, ini dia yang mengatur keluar masuknya si minyak rem tadi. Ya, jadi bukan kita secara manual yang mengatur pengereman, tapi dari sistem ABS ini sendiri. Nah, ini ECU ABS, dia menyatu dengan modulator. Jadi modulator ini yang bagian metalnya, kemudian di belakangnya menempel ECU ABS. Ini yang membaca dari sensor kecepatan bahwa kondisi ban itu selip atau tidak, seperti itu. Nah, ini yang di awal Bapak sampaikan bahwa logo ABS ini terdapat pada dashboard atau di dashboard kendaraan seperti itu. Ada yang warnanya merah seperti tadi, di sini contohnya berwarna kuning. Nah, kalau misalkan ada kerusakan, nanti ini yang menyala seperti itu. Kemudian ada PCV. Nah, ini ketika ngerem itu kan ketika melaju motor ke depan ya. Nah, ketika terjadi pengereman maka beban akan menumpuk ke bagian depan sehingga pengereman akan difokuskan ke depan lebih banyak seperti itu. Kemudian ada delay valve. Nah, ini karakteristik pengoperasian dari rem
ABS ini. Nah, jika pengeremannya ringan, hanya rem belakang saja yang dijalankan. Tapi jika kedua handle rem ditarik pada waktu bersamaan. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pengereman ketika ABS-nya nonaktif. Seperti itu. Jadi diagramnya seperti ini. Dia tidak melalui motor atau pompa, tapi langsung dari master cylinder itu ke wheel speed sensor. Oke, kemudian ini ada beberapa mode ketika ABS aktif. Yang pertama ada pressure decrease mode atau mode penurunan tekanan. Nah, ini terjadi ketika misalkan dideteksi rodanya selip, maka akan diturunkan pengeremannya. Kemudian ada mode mempertahankan tekanan. Nah, ini proses terjadinya pengereman. Dan juga increase mode ini akan menaikkan tekanan jikalau kecepatan masih tinggi dan belum selip, seperti itu. Nah, ini untuk jenisnya. Yang pertama ada skema ABS 2 channel tanpa kombi brake system. Jadi dia terpisah pengoperasian ABS depan dan belakangnya. Yang kedua ini ada combine anti-lock brake system. Jadi dia tersambung depan belakang, seperti itu ya. Nah, jadi ini materinya lumayan banyak. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya apa yang terjadi dengan sistem rem ABS ini, ya. Nah, di sini nanti kalian ada pembacaan kode kegagalan seperti itu dengan cara di jumper. Nah, ini tabel yang kalian gunakan jika kalian menemukan kedipan seperti itu. Ada kodenya, sama seperti di pembelajaran mesin ya. Kalau tidak salah kan guru mesinnya itu adalah Pak Indra ya. Pak Indra sama ada kejanggalan pada sistem ECU, maka ada kedipan seperti ini. Nah, untuk modul atau materi yang tadi, ini bisa diakses oleh kalian dengan cara scan barcode yang ada di depan, ya. Jadi, untuk nanti bahan diskusi, Bapak berikan modulnya, ini menggunakan dua modul ini ataupun yang lain. Ini hanya panduan utama seperti itu. Kalian boleh melakukan atau mencari dari sumber yang lain. Nah, kemudian untuk diskusi kelompok, ini kita dibagi kelompok menjadi 4 kelompok, di mana anggotanya kalian gunakan kelompok yang sudah ada di mata pelajaran sebelumnya, ya. Setahu Bapak di pelajaran mesin itu sudah dibagi 4 kelompok. Nah, itu yang ketuanya itu kelompok 1 Heru, kelompok 2 Rido, kelompok 3 Indra, dan keempat itu Hari Topani. Ya, jadi itu urutan kelompoknya. Nanti kalian diskusikan bersama mengenai komponen dari sistem rem ABS, kemudian prinsip kerjanya, cara kerja, jenis, dan gangguan pada sistem rem ABS. Nah, nanti hasil diskusi kalian itu dituliskan di LKPD atau lembar kerja peserta didiknya. Bapak nanti bagikan ataupun kalian bisa mengaksesnya di barcode di sini. Nanti diisi di sini ada kelas, kemudian kelompoknya dan nama anggotanya seperti itu. Dan di sini hasil dari diskusinya, apakah prinsip kerjanya seperti apa, kemudian komponen dan fungsinya seperti apa, dan juga cara kerjanya seperti apa, ya. Nanti job sheet-nya Bapak bagikan setelah Bapak terangkan seperti ini. Untuk pengisian ada yang ditanyakan? Mungkin untuk pengisian LKPD-nya? Pak, dikumpulin kapan, Pak? Dikumpulinnya 30 menit setelah Bapak instruksikan, ya. Nanti setelah Bapak instruksikan 30 menit kalian kerjakan. Langsung dikumpulkan hari ini juga. Ada pertanyaan lain? Terus Pak, kalau ada yang nggak ngerjain Pak, gimana Kalau Pak? tidak ada yang mengerjakan, berarti dia dianggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Karena
tugas ini akan Bapak jadikan sebagai presensi. Walaupun di awal sudah Bapak absen, tapi tidak tidak mengerjakan, Bapak anggap dia tidak hadir. Seperti itu. Ini di print Pak. Ini nanti Bapak bagikan. Ya, Oh. ini LKPD-nya sudah ada, hanya saja nanti Bapak jelaskan terlebih dahulu, nanti baru Bapak bagikan. Seperti itu. Ya. Nggak dikerjakan di rumah aja, Pak. Di rumah, nah, kalau ini dikerjain di rumah, kita di sini sekarang ngapain? Ya hari ya, masa di sini kita nggak ngerjain? Tahu tuh Pak, hari bandel Pak. Ya. Gak mungkin lah di rumah, ya seperti itu. Bapak lanjut ya. Oke, sekarang Bapak bagikan kepada ketua kelompoknya masing-masing. Tadi ada Hari, kemudian ada Rido, kemudian ada Heru, dan juga Indra ya tadi, Bapak lupa. Ya, seperti itu. Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Lakukan diskusi mengenai materi sekarang. Nanti 30 menit ke depan, masing-masing kelompok menceritakan hasil diskusinya. Seperti itu. Jelas ya? Ada yang ditanyakan sebelum diskusi? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, silakan dimulai untuk diskusinya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa menanyakan ke Bapak. Seperti itu. Ya, gimana Hari? Bisa mengerjakan diskusinya, mengerjakan LKPD-nya? Bisa, Pak. Oke, untuk kelompok Rido, gimana Rido? Sudah mulai? Harus digambar Pak. Ya? Harus Tidak digambar. harus. Tidak harus. Tidak harus. Oke, semuanya sudah ya. Ini 30 menit sudah berlalu. Dan ketika tadi diskusi, ada yang aktif, ada yang tidak. Nanti kita bisa lihat dari hasil diskusinya dari presentasi tiap kelompok. Kelompok pertama silakan dari Hari. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, Pak. Ternyata masalahnya bisa macam-macam, Pak. Ya. Yang Apa bisa, saja? bisa dari modulnya, bisa dari minyak remnya, Pak. Ya, terus kenapa minyak remnya? Minyak remnya bisa bocor, Pak. Bocor. Oke. Apa yang terjadi kalau bocor, Hari? Ya, kita kalau misalkan kendor ya berarti dikencangkan, Pak. Kalau misalkan ini berarti harus diganti, Pak. Oke. Yang lain, kelompok lain ada tanggapan? Kelompok Indra mungkin? Ada yang mau ditanggapi dari hasil presentasi Hari? Kalau oli nggak mungkin bocor Pak. Oh, nggak mungkin bocor. Ya. Kenapa nggak mungkin, Indra? Tapi salurannya Pak yang bocor Pak. Mungkin Oh, iya. silnya atau selangnya atau apanya Pak. Gitu. Betul Yang Pak. Hari Nanti bisa. Ya, maksudnya itu, Pak. Oke. Ya, berarti tadi Hari sedikit melamun ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok Indra. Silakan. Indra, apa kesimpulan atau hasil diskusi dari yang dilakukan? Itu Pak, sensornya bermasalah Pak. Sensornya bermasalah. Sensor apa, Indra? Sensor ABS-nya Pak, soketnya tadi ada yang karatan Pak. Terus apa yang dia harusnya dilakukan itu? Dibersihkan Pak kalau masih bisa, tapi kalau tidak bisa dibersihkan atau tidak diperbaiki harus diganti baru Pak. Oke, siap. Oke, selanjutnya kelompok 3 dan 4. Nah, setelah semua presentasi, ada yang ditanyakan dari hasil presentasi keempat kelompok? Tidak Pak. Tidak ya, berarti sudah jelas. Jadi pertemuan sekarang kita membahas komponen ABS, kemudian cara kerjanya, prinsip kerja, kemudian gangguan atau troubleshootingnya seperti apa. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk perawatannya seperti itu. Nah, sebelum ditutup, tolong
di antara kalian jelaskan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba Doni Setiawan bisa coba untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Doni ada? Sholat, Pak. Oh, sholat ya? Gimana kalau Pak Heru? Heru, maaf. Siap, Pak. Ya, kesimpulan untuk hari ini apa, Heru? Sistem ABS lebih baik dibanding sistem rem biasa, Pak. Lebih baik. Kenapa Ya, bisa Pak. menyimpulkan seperti itu, Heru? Rendah kecelakaan, Pak. Rendah atau minim menyebabkan kecelakaan ya? Iya, Pak. Oke. Gimana buat Kusuma? Bagaimana atau prinsip dari rem ABS ini? Mencegah remnya terkunci, Pak. Oke, mencegah terkuncinya roda sehingga menyebabkan kecelakaan ya. Oke, Bapak rasa cukup sekian. Nanti LKPD-nya dikumpulkan itu sebagai nilai pengetahuannya. Kemudian untuk tadi anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan Bapak dan aktif dalam presentasi akan Bapak berikan nilai lebih karena itu sebagai keterampilan. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon susah dia kan. tutup dengan berdoa lagi. Tadi siapa yang memimpin doa? Hari ya? Oh, harinya lagi keluar. Mungkin bisa ditutup pimpin doa dengan oleh Dedi. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Pak Guru atas materi yang telah diberikan. Ya, untuk teman-teman, mohon maaf perhatiannya. Di tempat duduk, siap gerak. Sekarang dia agak ini, soalnya agak frontal ya kalau ngomong ya. Udah agak kesal dia. Selesai. Ya, terima kasih untuk Dedi. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian mungkin Pak dari yang bisa saya tampilkan. Pak Doni. Ini selanjutnya Mungkin dilanjut saja ya presentasinya Pak ya. Presentasinya, teachingnya ya Pak ya. Nanti untuk komentarnya mungkin di akhir ya Pak ya. Pak Syahab, mungkin. Ya, saya komen sedikit Pak, nanti dilanjutkan boleh, lagi silakan. ya. Saya komen aja Siap, sedikit. siap. Sedikit aja Pak ya. Nanti kalau ada teman-teman bisa menambahi ya, supaya kita target. Kita coba dulu Pak, kan nanti kalau ada waktu lebih kita boleh komen lagi ya. Tentang ini si Pak apa tadi Pak Jomka ya, tentang ini ya, rem ABS Pak ya. Jadi dalam pengambilan kesimpulan Pak, boleh kita apa namanya meminta pendapat dari semua ini siswa ya atau masukan. Tapi kuncian tentang target di tujuan harus jelas Pak ya, yang ditagih. Ya. Itu seperti tadi udah Pak sampaikan juga prinsip kerja sistem ABS apa. Ya. Kemudian yang dilanjutkan yang lain juga Pak ya, tambahkan apa komponen-komponen sistem rem. Oh iya siap. Ya, apa cara kerjanya bagaimana? Jangan bebas gitu Pak. Karena nanti ketika itu kita stimulasi muncul nggak itu jawaban mereka. Oh iya Pak. Jangan-jangan mereka pun belum memahami kan gitu Pak ya. Iya. Jangan-jangan mereka pun belum mengenali gitu komponen-komponen tersebut, belum mengetahui cara kerja rem ABS ya kan, atau jenis-jenis atau termasuk trouble atau gangguan-gangguannya gitu Pak. Jadi tetap Bapak pertanyakan di kegiatan penutup tersebut, walaupun itu secara yang saya sampaikan tadi secara umum ya untuk berdasarkan kelompok. Baik, itu saja Pak. Sementara ini gimana Pak? Kita lanjutkan aja Pak ya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi dari 4
empat peserta yang sudah maju sejak paruh kedua ya di hari ini, 1:30 sampai sudah 4:30 ini, menjelang 4:30. Saya kira semuanya sudah mampu lah ya untuk merefleksikan dirinya sendiri ya. Ya. Jadi kalau standar di calon guru penggerak itu, ini cerita dia Pak ya. Itu salah satu menunya yang kami nilai itu, guru yang baik itu adalah yang mampu merefleksi dirinya sendiri, tahu di mana kelemahan dan kekurangannya. Jadi saya harap juga dalam konteks ini ya, tadi kan sudah maju tuh, sudah bisa membandingkan bagaimana teman-temannya ya, siapa di antara teman kita ya hari ini yang lebih baik dari kita gitu. Saya kira itu ya. Kemudian juga sudah mendengarkan advice dari guru pamong, Pak dosen ya. Saya kira dapatlah gambaran utuh ya dari yang kemudian tadi juga sudah tampil, tentunya kan bisa mengukur diri dari situ sesuai tidak gitu ya. Tapi secara garis besar yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa kesesuaian yang harus, ini saya ingat kembali padahal tadi di komentar tadi dari 4 yang awal tadi sudah muncul juga. Jadi ini saya ulangnya aja. Yang pertama adalah pembukaan. Ini sebagaimana proses presentasi ya, apapun itu ya, baik ngajar ataupun tampil di momen manapun, pembukaan itu sangat penting dan itu menentukan psikologi kita dalam berpenampilan seterusnya. 5 menit pertama itu riskan. Ya, makanya dari itu pengkondisian peserta didik dalam hal ini harus mampu kita lakukan di 5 menit pertama. Ya. Ya, dalam konteks sebagai guru ini tentunya pembukaan harus ada, jangan dilupakan. Kemudian standar pembukaan lah itu ya, memberikan salam, kemudian absensi presensi peserta didik, memotivasi, apakah melalui motivasi itu juga termasuk di dalamnya mempersiapkan kondisi siswa ya, baik secara fisik maupun psikis, bisa melalui ice breaking, bisa melalui kata-kata motivasi, bisa melalui tayangan, infografis, info pemantik, ya, yel-yel mungkin yang sudah disepakati di kelas itu, ya. Nah, makanya boleh juga Bapak sebagai guru, siswanya di awal-awal ajaran baru itu suruh buat yel-yel khusus mapel Bapak, nah, boleh aja. Nah, jadi tiap tampil harus ulangi yel-yelnya, gitu, itu boleh juga. Artinya untuk sekali-sekali refreshing kejiwaan siswa, ya. Jadi ice breaking-nya bisa dari mereka sendiri atau dari Bapak sendiri. Boleh Bapak yang memimpin, boleh juga siswa yang memimpin, ya. Tapi kalau dalam konsep student center, maka selayaknya siswalah yang diperbanyak untuk memimpin, ya, baik itu doa, yel-yel, nah itu gerak-gerak tubuh di kalangan mereka, ya, yel-yel berserta gerakannya. Kemudian masih di pembukaan ini juga jangan lupa mengaitkan, ya, silakan direfleksi tadi penampilannya, bagaimana mengaitkannya, berjalan tidak mengaitkan dengan materi sebelumnya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga jangan lupa. Boleh juga di masa ini kita menyampaikan tugas apa yang nanti akan dilaksanakan, penilaian apa yang akan disampaikan juga boleh, yang akan diambil. Ya, Bapak akan menilai kalian, sikap kalian akan dinilai pada hari ini, dan nanti ada tugas pribadi, tugas kelompok. Nah, itu juga boleh. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, Bapak akan nilai. Jadi tolong siapkan diri kalian. Boleh disampaikan di awal-awal seperti itu dengan dengan mempertimbangkan
usia pelajarnya itu ya. Tentunya kan psikologi anak kelas 10, 11, 12 tentunya berbeda gitu ya. Kalau kelas 10 ini kan apalagi di awal-awal semester masih beraroma SMP itu kan, itu juga agak beda itu. Tapi kalau dia sudah kelas 12 semester ini kadang pikirannya udah nggak sekolah lagi, tapi sudah pikirannya apakah kerja, ada yang pikirannya kuliah. Tentunya teknik penyampaiannya juga berbeda juga ya. Kadang dia sudah berhayal-hayal masa depannya, yang berhayal menikah lah, kawin lah, atau kerja lah, atau mau keluar negeri mungkin dia jadi TKI ya kan, atau jadi geng motor mungkin hayalannya. Itu macam-macam juga. Itu juga dipertimbangkan apa namanya itu, teknik-teknik penyampaiannya. Kemudian setelah itu masuklah kita menyesuaikan gitu ya. Penyesuaian apa? Indikator dengan tujuan itu sesuai, harus sesuai itu. Secara administrasi sesuai. Kemudian secara teknik juga tujuan pembelajaran harus sesuai juga dengan kegiatan pembelajaran yang ada di RPP dan realitas waktu kita ngajar tadi. Ya, yang waktu kita ngajar itu skenario pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan ya, harus mampu mengcover semua tujuan pembelajaran yang udah kita tulis. Kemudian harus berjalan sesuai dengan skenario kegiatan pembelajaran yang ada di RPP. Dan skenario itu juga harus sesuai dengan sintak. Nah, nggak boleh melenceng itu dia. Ya. Dan sintaknya itu juga untuk mensukseskan atau apa ya? Iyalah mensukseskan lah ya. Mensukseskan tujuan pembelajaran itu. Misalnya tujuannya siswa mampu ini, mampu itu ya. Dapat melakukan ini, mengidentifikasi ini, menyebutkan ini, mempraktekkan ini, bongkar mesin segala macam. Melalui apa? Ada yang melalui diskusi, ada yang melalui demonstrasi. Kemudian derajatnya dengan baik, dengan tepat, dengan ini itu yang lain-lain. Nah, itu juga harus ada beberapa penyesuaian di situ. Dan juga kesesuaian dengan alokasi waktu tentunya ya. Kemudian juga karena kurikulum kita berkembang ke arah student center, maka perbanyaklah di setiap ini ya, setiap segmen ya, dari pembukaan, dari penyampaian inti pembelajaran sampai penutup itu diupayakan keterlibatan siswa. Nah, itu siswa upayakan terlibat di semua lini ini. Kurangi guru harus sedikit mungkin. Tapi ketika guru itu ngomong gitu ya, itu adalah berarti dia. Nah, berarti arahan-arahannya, instruksi-instruksinya itu berarti. Ya, tidak tidak ada yang nggak berguna gitu ya. Semuanya penting ya. Baik itu untuk pelaksanaan pembelajaran ataupun untuk pengkondisian fisik dan psikis peserta didik. Nah, itu harus terus berjalan dari awal sampai pembelajaran selesai. Ya. Kemudian juga sangat penting itu kita melakukan refleksi ya. Kegiatan refleksi di penutup itu juga bagian penting yang harus dilaksanakan ya. Dan juga di dalamnya ada refleksi dan juga merangkum, menyimpulkan. Nah, kalau konsepnya student center, upayakan yang menyimpulkan juga siswa. Jadi tugas kita itu sebagai ininya aja, pembenar atau meluruskan. Nah, jangan pula kita diam, ya kita benar-benarkan aja, nggak boleh juga tuh. Semuanya benar, nggak ada yang salah, itu salah juga karena namanya siswa masih dalam proses proses mencari jati diri, kebenaran, apalagi mata pelajaran ini ya. Guru tetaplah menjadi kalau saya masih berprinsip salah satu sumber kebenaran itu di ruang kelas, di lab, di ruang belajar itu adalah ya guru.
Ya, guru mengarahkan. Kalau benar ya dibenarkan, kalau salah ya diluruskan, diarahkan siswanya ke arah yang sebenarnya. Kemudian jangan lupa juga melakukan penilaian ya. Apakah sebelum penutup ya, penilaian ini kan bisa di dalam proses pembelajaran, bisa penugasan di luar ya. Ya, sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, boleh kita di awal-awal pembelajaran itu juga menyebutkan bentuk-bentuk penilaian yang akan dilakukan di pembelajaran hari ini, itu boleh. Ya. Idealnya kan 3 itu, minimal 2 seharusnya. Ya. Kalau standar rekrutmen guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, pelatih ahli dan pengajar praktik itu standar penilaiannya harus ada minimal 2. Dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan minimal ada 2. Nah, itu. Minimal ada 2. Ya, jadi penilaian sikap itu bisa dibilang wajib itu. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan opsional lah. Boleh dua-duanya dipakai. Jadi 3 penilaian, boleh 2. Jadi, nah itu ya, harus ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira kalau ada yang mau didiskusikan juga boleh. Artinya saya mengajak Bapak-bapak semua itu dalam hal ini ya refleksi aja dari yang tadi sudah dilaksanakan kegiatan peer teaching-nya ya. Mungkin ada ya pesertanya di sini ada yang totalitas juga menjadi murid gitu ya. Jadi gurunya betul-betul dikerjai gitu ya. Nah, udah mau menit-menit terakhir mau penutupan dia nggak tahu kelompoknya yang mana ya kan. Dalam konteks ini ya sama, walaupun ini pembelajaran virtual gitu ya, nggak sebenarnya terjadi, tapi yang namanya tuntutannya Bapak harus bisa, sekali lagi saya katakan, saya harus bisa menunjukkan wibawanya sebagai guru dalam konteks seperti itu, yang mendadak seperti itu. Karena realitas di kelas kita kan lebih parah lagi muridnya, kan itu ada yang tidur lah, nggak open lah, segala macem lah, capek lah, bilang langsung dia to the point aja, capek Pak, karena ngadepin murid kayak gitu ya. Ya, saya tamat kuliah dulu langsung berhadapan dengan siswa yang badannya lebih besar dari saya, berani dia bilang, capek Pak, males Pak. Ya, pernah dikerjai seperti itu juga ke siswa. Artinya sebagai guru kita juga harus mempersiapkan ya. Nah, diri. Jadi kalau tadi dikerjain kawan kita di sini kayak gitu ya, itu masih biasa ya. Murid-murid kita kan lebih daripada itu, dan kita tetap dituntut untuk menunjukkan wibawa kita sebagai guru gitu ya. Ya, tindakan apa yang kita lakukan di situ. Nah, itu. Tapi kalian nanti kalau untuk tugas yang pakai video beneran gitu ya, video yang betul-betul dirancang, yang sekitar 40-50 menit itu, yang mungkin contoh-contohnya sudah ada juga di YouTube mungkin. Nah itu Bapak kondisikan lah itu kelasnya, kalau saya ya kondisikan. Ya. Perlu juga mungkin dari awal Bapak ceritakan aja yang sebenarnya, dan skenario apa yang harus yang akan sama-sama dilaksanakan ya. Berusaha bekerja sama secara natural ya. Sebenarnya guru dan muridnya sudah kerja sama, tapi harus terlihat natural, namanya juga video. Ya, kementerian pun buat video-video itu semua ya, filmnya itu. Ketika kita training sama pemerintahan, ya kan, dibuat seoriginal mungkin ya, seolah-olah natural, padahal nggak natural itu. By design dan acting. Ya, film-film yang dibawakan oleh kementerian itu, baik itu yang SD, SMP, SMA, SMK, itu semua by design. Ya,
kondisi realnya mana pula muridnya setertib itu film-film sebenarnya. Itu kan film. Ya, dan trainer-trainer kita gampang aja itu nyuruh-nyuruh, nah, lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Padahal yang dicontohkannya itu film yang memang dibuat gitu. Nah, jadi ya karena contohnya seperti itu ya kita buatlah seperti itu juga. Jadi Bapak nanti ke depannya kalau memang disuruh buat video bersama siswa ya pilih yang terbaik, ya, kondisikan. Kalau memang harus ada tanya jawab, ya kondisikan juga skenario apa yang mau dia tanya, apa yang Bapak jawab. Ya, semua namanya serba skenario. Ya, kalau saya bahasanya ya itu vulgar-vulgar aja gitu, kondisikan aja memang. Nah, ya. Artinya tadi yang penting kan natural ya, natural dan ya, jangan terlihat acting gitu ya. Walaupun sebenarnya ada unsur-unsur acting yang kita lakukan, ada kerjasama yang kita lakukan. Gitu. Saya kira itu, Bapak. Saya kembalikan pembawa acara. Ya, mohon maaf ya, sore ini agak macet ini. Ya, terima kasih Pak Hari, Pak Suhar atas masukannya terkait penampilan dari teman-teman yang sudah tampil. Mungkin ada